Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Inspirasi pagi. Banyak manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu dengerin Inspirasi Pagi. Menambah ilmu agama, sarana untuk selalu melaksanakan nasihat kebajikan, mengasah daya ingat dan konsentrasi, dan menenangkan jiwa. Inspirasi Pagi, setiap hari pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menyempurnakan pengabdian kita kepadanya. Dengan harapan tentunya para pendengar, mudah-mudahan segala kekurangan proses pengabdian kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan momentum hari ini semakin memberikan kita kesadaran akan peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Kemudian selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil tema, yaitu tentang pemarah sahabat syaitan. Salah satu senjata syaitan untuk membinasakan manusia adalah dengan marah. Dengan cara ini para pendengar, syaitan bisa sangat dengan mudah mengendalikan manusia. Karena apa? Karena marah, orang bisa saja mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran. Bisa saja orang tersebut menggugat takdir. Bisa saja orang tersebut ngomong jorok, mencaci habis. Bahkan kalimat cerai yang dapat membubarkan rumah tangga. Pendengar, karena marah pula, manusia bisa merusak segala yang ada di sekitarnya. Bisa dia banting piring, lempar gelas, pukul kanan, pukul kiri, bahkan sampai kepada tindak pembunuhan. Nah, di saat itulah para pendengar, misi syaitan untuk merusak manusia telah tercapai. Tentu saja, permasalahan ini tidak selesai sampai di situ. Masih ada yang namanya balas dendam dari pihak yang dimarahi. Anda bisa bayangkan betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh karena marah. Menyadari hal ini tentunya para pendengar, Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk berhati-hati ketika emosi. Banyak motivasi yang diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar manusia tidak mudah terpancing emosi. Di antaranya para pendengar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'dab falakal jannah," yang artinya janganlah marah, maka engkau akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan dalam kitab Sahih At-Targhib nomor 2749. Allahu Akbar. Jaminan yang sangat luar biasa. Surga dihiasi dengan berbagai macam kenikmatan bagi orang yang mampu menahan amarah. Semoga ini bisa memotivasi kita semua para pendengar untuk tidak mudah terpancing emosi.
Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian bagaimana cara mengendalikan diri ketika kita sedang emosi, sedang marah? Nah, ini tentunya agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, ada beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga ini bisa menjadi obat mujarab bagi kita ketika sedang marah. Yang pertama, para pendengar, segera memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dengan membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Apa kalimatnya? Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, pendengar, karena sumber marah adalah dari syaitan, sehingga godaannya bisa direndam dengan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ini juga diceritakan para pendengar dari sahabat Sulaiman bin Sud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu ada dua orang sahabat yang saling caci memaki. Lalu salah satunya dengan wajah merah dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh saya mengetahui satu kalimat. Jika dibaca oleh orang ini, maka marahnya akan hilang." Apa itu? Jika dia membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka marahnya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, para pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita menahan emosi atau meredam ketika sedang marah, yaitu dengan diam atau dengan menjaga lisan. Diam dan jaga lisan. Nah, para pendengar, ketika kita sudah membaca doa ta'awudz tadi, tetapi marah di dalam diri kita belum juga hilang, maka hendaknya diam dan menjaga lisan kita. Jangan bicara-bicara lagi. Bawaan orang yang marah adalah berbicara tanpa aturan, tidak senonoh bicara ngawur sana-sini. Sehingga bisa jadi dia bicara sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu para pendengar, diam merupakan cara mujarab untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar, untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Hadis riwayat Ahmad. Ucapan kekafiran, caci memaki, cela mencela secara berlebihan, mengumpat takdir, dan sebagainya, banyak contohnya, bisa saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tabungan dosa bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun dapat menggelincirkan ke dalam neraka yang di dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para pendengar, tentunya di saat kesadaran kita berkurang karena marah tadi, di saat nurani kita tertutup nafsu, jaga lisan kita. Jaga lisan kita baik-baik. Jangan sampai lidah yang tidak bertulang ini dapat menjerumuskan Anda ke dalam dasar neraka. Baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, yang ketiga, yaitu dengan mengambil posisi yang lebih rendah. Kenapa? Kecenderungan orang yang marah adalah selalu ingin lebih tinggi dan lebih tinggi. Artinya semakin dituruti, dia akan semakin lebih tinggi. Dengan posisi yang lebih tinggi, dia akan mudah melampiaskan amarah sepuasnya. Contohnya, orang di bawah, mudah dia untuk melampiaskan amarahnya. Karena itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan saran kepada kita semua agar marah ini direndam
dengan mengambil posisi yang lebih rendah, dan lebih rendah lagi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah ia duduk, karena dengan itu marahnya akan hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah ia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar yang dirahmati Allah, Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, melindungi dirinya ketika marah dengan mengubah posisi yang lebih rendah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Aswad Ad-Duali. Beliau menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Abu Dzar. Suatu hari, Abu Dzar mengisi ember beliau. Tiba-tiba datang beberapa orang yang ingin mengerjai Abu Dzar. Siapa di antara kalian yang berani mendatangi Abu Dzar dan mengambil beberapa helai rambutnya? Tanya salah seorang di antara mereka. Saya, jawab kawannya. Kemudian majulah orang ini mendekati Abu Dzar yang ketika itu berada dekat embernya dan menjitak kepala Abu Dzar untuk mendapatkan beberapa helai rambutnya. Ketika itu Abu Dzar sedang berdiri. Kemudian beliau langsung duduk, kemudian tidur. Melihat itu para pendengar, orang banyak keheranan. Wahai Abu Dzar, mengapa kamu duduk, kemudian tidur? Tanya mereka keheranan. Abu Dzar kemudian menyampaikan hadis di atas. Subhanallah, demikianlah sahabat. Semangat sahabat dalam mempraktekkan ajaran Nabi mereka. Mengapa duduk atau tidur para pendengar? Imam Al-Kitabi menjelaskan bahwa orang yang berdiri mudah untuk bergerak dan mudah untuk memukul. Sedangkan orang yang duduk lebih sulit untuk bergerak, lebih sulit untuk memukul. Sementara orang yang lebih tidur lebih sulit lagi, bahkan tidak mungkin akan memukul. Seperti ini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah beliau untuk duduk agar orang yang dalam posisi berdiri tidak segera melakukan tindakan pelampiasan amarahnya yang bisa menyebabkan dia menyesali perbuatannya itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang keempat, ingatlah sebuah hadis ketika marah. Hal ini sebagaimana dari Mu'adz bin Anas Al-Juhaili radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Subhanallah para pendengar. Siapa yang tidak bangga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk pada hari kiamat untuk menerima balasan yang besar? Semua manusia dan jin menyaksikan orang ini maju di hadapan untuk menerima pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda para pendengar bahwa pahala ini Allah berikan hanya kepada orang yang hanya sebatas menahan emosi saja dan tidak melampiaskan marah atau emosinya tersebut. Bisa kita bayangkan ya para pendengar, betapa besar pahalanya ketika yang dia lakukan tidak hanya menahan emosi, tetapi juga memaafkan kesalahan orang tersebut dan bahwa membalasnya dengan kebaikan. Nah, satu lagi para pendengar, yang bisa kita ingat ketika marah agar bisa merendam emosi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menahan emosinya, maka Allah akan tutupi kekurangannya. Siapa yang menahan marah, padahal jika dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sulit. Tapi yang sulit bukan hanya itu. Ada suatu keadaan yang lebih sulit untuk disuasanakan sebelum itu, yaitu mengkondisikan diri kita ketika kita marah untuk mengingat balasan yang besar, sebagaimana disampaikan oleh hadis baginda Rasulullah tersebut. Umumnya orang yang sedang emosi atau marah lupa segalanya, sehingga kecil peluang
untuk mengingat balasan yang Allah berikan ketika orang tersebut sedang menahan emosi. Nah, yang terpenting para pendengar, tentunya kita jangan berputus asa, karena semua bisa kita latih. Belajarlah untuk mengingat peringatan Allah, sebagaimana saya sampaikan pada hadis tadi, dan ikuti serta laksanakan sedikit demi sedikit. Bisa juga kita minta bantuan kepada orang sekitar kita, seperti istri, anak kita, pegawai atau bawahan-bawahan kita, atau orang yang ada di sekitar kita, agar mereka mengingatkan kita dengan janji-janji di atas ketika kita sedang marah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 4 poin tadi, ada poin kelima yang terakhir, cara mengendalikan marah atau emosi. Yang terakhir adalah segera berwudu atau mandi. Para pendengar, tentu kita tahu bahwa marah itu datangnya dari syaitan. Dan syaitan terbuat daripada api. Artinya, memadamkan dengan air yang dingin. Artinya, memadamkan api dengan air yang dingin. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa marah itu dari syaitan, syaitan dari api, dan air bisa memadamkan api. Apabila kalian marah, mandilah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Karena itulah para pendengar, beberapa pakar dan ahli mengatakan bahwa berwudu atau mandi tanpa diniatkan sebagai sunnah. Terapi ini dilakukan hanya karena merendam panasnya emosi dan marah. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Muhammad Najati mengatakan, hadis ini mengisyaratkan bahwa rahasia dalam ilmu kedokteran. Air yang dingin bisa menurunkan gejolak yang muncul ketika emosi. Karena itulah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa pakar berpendapat seperti yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Najati mengatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan rahasia besar ilmu kedokteran. Apa itu? Bahwa air yang dingin bisa menurunkan darah bergejolak yang muncul ketika kita sedang emosi atau marah. Dan ini bisa digunakan untuk menurunkan tensi darah tinggi. Karena itulah mandi merupakan sebuah terapi psikologi untuk menurunkan tensi darah tinggi. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, poin dari penyampaian saya ada 5 hal. 5 hal cara mengendalikan emosi di dalam Islam, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah segera memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, yaitu dengan cara membaca doa ta'awudz. Yang kedua, hendaknya kita diam dan menjaga lisan. Yang ketiga, kita mengubah posisi dari yang tinggi kepada yang lebih rendah. Dan yang keempat, mengingat balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika marah, yaitu disediakan surga dan disuruh memilih bidadari yang kita inginkan. Yang terakhir, apabila tidak hilang juga dengan doa ta'awudz, tidak hilang juga dengan diam dan menjaga lisan, kita sudah rubah posisi dari atas ke yang rendah, dari posisi berdiri ke posisi duduk, dari duduk ke posisi tidur. Kita sudah ingat juga akan pahala yang Allah berikan, namun juga tidak hilang, maka segeralah berwudu atau mandi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu wafiq ila wamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.